Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syuhada Makarim, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2215072 yang akan melaksanakan uji kinerja di tempat saya mengajar di SMK Negeri 49 Jakarta. Selamat siang anak-anak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi dengan saya Syuhada Makarim pada mata pelajaran Akuntansi Perbankan Syariah. Sebelum kita mulai, silakan Suci selaku ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siap. Berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, mana kabarnya kalian hari ini? Oke, baik. Selanjutnya, saya akan membagikan link daftar hadir ke grup WA. Silakan kalian cek, kalian isi untuk kehadirannya. Sembari kalian mengisi, saya akan daftar hadir secara manual. Iya, Pak. Mega hadir, Hadir, Pak. Suci hadir, Hadir, Pak. Fatika, Hadir, Pak. Faila, Hadir. Nur Fadila, Hadir, Pak. Nurul, Hadir, Pak. Suci, Nabila, Asvina ada, Saya, Pak. Dia Amelia, Saya, Pak. Namira, Hadir, Pak. Novi, Hadir. Syafa, Hadir, Pak. Aulia, Nurul, Hadir, Pak. Ayu, Nadia, Hadir, Pak. Rara, Hadir, Pak. Maya, Hadir, Pak. Tamara. Baik, sebelum kita mulai, kalian lihat dulu video motivasi berikut ini ya. Baik, untuk hari Rabu
kalian harus tetap semangat karena insya Allah hari ini kita akan belajar materi yang sangat seru berguna untuk masa depan kalian, yaitu tentang pencatatan deposito, transaksi deposito mudharabah di bank syariah. Nah, kenapa kalian harus semangat hari ini? Yang pertama, karena ini terkait jurusan kalian yaitu perbankan syariah, di mana kalian nantinya setelah lulus, setelah kelas 12 kemudian lulus, kalian akan menjadi lulusan baru yang menjadi pelamar kerja. Nah, di situ kalian akan terasa manfaatnya ketika belajar tentang pencatatan transaksi deposito mudharabah. Oke. Nah, sekarang kalian ada yang tahu deposito mudharabah itu apa pengertiannya? Simpanan berjangka yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu. Kesepakatan. Oke, selanjutnya peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah pengertian deposito mudharabah, analisisnya, pencatatan dan ilustrasinya. Jadi ada 4 materi penting yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, deposito mudharabah, simpanan berupa investasi yang tidak terkait dengan pihak ketiga. Ya, jadi di sini bank syariah hanya menarik pada waktu tertentu untuk dananya. Jadi gini, teman-teman di sini deposito ini hanya bisa ditarik pada waktu tertentu. Ya, sesuai dengan kesepakatan awal antara nasabah dengan bank syariah. Di sini akadnya ada berapa di deposito? Ada berapa akad? Ada 2 akad, yaitu mudharabah sama. Nah, siapa yang tahu mudharabah mutlaqah? Mutlaqah itu tidak terbatas, muqayyadah terbatas. Oke, mudharabah mutlaqah adalah sistem akad di mana kerjasama, di mana sohibul mal, pemilik dana yaitu nasabah, menyimpan dananya di mudorib, pengelola dana yaitu bank syariah. Nah, kalau mutlaqah tadi terbatas atau tidak? Kalau itu tidak terbatas, artinya apa? Uang yang ada di bank syariah dikelola sama bank syariah itu tidak berdasarkan persyaratan tertentu dari nasabah. Artinya apa? Uang itu bebas dikelola selama dalam prinsip Islam, yaitu halal dan thayyib. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah perjanjian akad mudharabah yang mensyaratkan tertentu untuk pengelolaan dananya. Jadi bank syariah hanya bisa mengelola dana untuk kegiatan tertentu sesuai dengan permintaan nasabah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya, nah, ini kalian bisa lihat. Oke, landasan hukum di bank syariah ada apa? Pertama, surat An-Nisa ayat 29. Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 219. yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 1. Oke, baik. Selanjutnya analisis pencatatan. Nah, di dalam deposito bank syariah, teman-teman bisa lihat yang pertama ada kegiatan apa? Pertama kali, kalau kita sebagai bank syariah ada nasabah untuk produk deposito. Pertama apa? Penerimaan setoran. Nah, di penerimaan setoran ini terjadi penerimaan uang dari antara nasabah dengan bank syariah. Nasabah membawa uang, menyetorkan ke bank syariah dengan membuka rekening deposito, kemudian menyetorkannya ke teller, dicatat oleh teller, kemudian untuk akuntansinya dibuat kas pada debit, kemudian pada dana syirkah temporer, deposito mudharabah di kredit. Nah, ini yang nyatet bank atau nasabah? Bank. Oke. Selanjutnya, yang kedua ada transaksi apa? Penarikan. Pencatatannya seperti apa? Oke. Bedanya pencatatan deposito syariah sama deposito konvensional ada nggak?
Bedanya hanya pada, kalau untuk pencatatan hanya pada nama akun. Ya. Kalau di deposito konvensional, ketika terjadi penerimaan dana, kas pada deposito. Kalau ketika ada penarikan dana, deposito pada kas. Jadi hanya di perbedaan nama akun. Oke. Materi Mutlaqo itu tidak terbatas, muqayyadah terbatas. Oke, mudharabah mutlaqo adalah sistem akad di mana kerjasama, di mana sohibul mal, pemilik dana yaitu nasabah, menyimpan dananya di mudorib, pengelola dana yaitu bank syariah. Nah, kalau mutlaqo tadi terbatas atau tidak? Terbatas atau tidak? Mutlaqo itu tidak terbatas. Artinya apa? Uang yang ada di bank syariah dikelola sama bank syariah itu tidak berdasarkan persyaratan tertentu dari nasabah. Artinya apa? Uang itu bebas dikelola selama dalam prinsip Islam, yaitu halal dan thayyib. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah perjanjian akad mudharabah yang mensyaratkan tertentu untuk pengelolaan dananya. Jadi bank syariah hanya bisa mengelola dana untuk kegiatan tertentu sesuai dengan permintaan nasabah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya, nah, ini kalian bisa lihat. Oke, landasan hukum di bank syariah ada apa? Pertama, surat An-Nisa ayat 29. Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah ayat. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 1. Oke, baik. Selanjutnya analisis pencatatan. Nah, di dalam deposito bank syariah, teman-teman bisa lihat yang pertama ada kegiatan apa? Pertama kali, kalau kita sebagai bank syariah ada nasabah untuk produk deposito. Pertama apa? Penerimaan setoran. Nah, di penerimaan setoran ini terjadi penerimaan uang dari antara nasabah dengan bank syariah. Nasabah pengumuman bagi hasil deposito mudharabah, yaitu kalian harus mencatat yang pertama akun di debitnya apa? Distribusi bagi hasil mudharabah. Oke, yang di kreditnya? Kewajiban bagi hasil mudharabah. Nah, sekarang kenapa distribusi dan bagi hasil bukan pada kas di kreditnya? Ada yang tahu? Karena baru pengumuman. Karena baru pengumuman, betul. Nah, selanjutnya ada tentang pembayaran bagi hasil kepada nasabah deposito syariah. Nah, ketika pembayaran baru terjadi pembayaran kas di kredit, kemudian di debitnya ada apa? Kewajiban bagi hasil mudharabah. Membawa uang, menyetorkan ke bank syariah dengan membuka rekening deposito, kemudian menyetorkannya ke teller, dicatat oleh teller, kemudian untuk akuntansinya dibuat kas pada debit, kemudian pada dana syirkah temporer, deposito mudharabah di kredit. Nah, ini yang nyatet bank atau nasabah? Bank. Oke. Selanjutnya, yang kedua ada transaksi apa? Penarikan. Penarikan. Pencatatannya seperti apa? Oke. Nah, di sini ada pertanyaan nggak dari kalian? Duh, Kak. Kayaknya ada. Oke, selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, cepetan deh, duduk doang. Ayo, cepetan, kita nggak full. Nggak apa-apa.
Baik, duduknya sudah berkelompok, anak-anak? Oke, sekarang saya akan bagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan per kelompok dalam waktu 20 menit. Nanti setelah kalian kerjakan akan dipresentasikan hari ini. Masing-masing kelompok maju sesuai dengan kelompoknya, nanti dipanggil, kemudian kalian presentasikan hasil pekerjaan kalian dan kalian berikan kesimpulan. Nanti jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di saat kelompok teman kalian sudah presentasi. Baik, Pak. Ini kan apa, Pak? Gimana, Novi? Ada yang sulit? Ini transaksinya dilihat dari transaksi yang pertama ya, Pak? Iya, dari dokumen. Sesuai sini. Iya, betul. Dari perdokumen transaksi kamu kerjakan di lembar kerja yang sudah diberikan. Ini pencairan ya Pak, kayak yang disebut di sini. Ya, kalau untuk soal, kamu pertama lihat keterangan, kemudian lihat dokumen, cocokkan sesuai tidak dengan keterangannya. Kalau sesuai, kamu kerjakan dengan tugas yang diinstruksikan. Pertama, tentukan masing-masing jenis dokumen, kemudian baru buatlah jurnal umum, kemudian buat kesimpulan. Terima kasih Pak. Ini Pak mau nanya tapi macam pertanyaan. Ya, untuk nomor 1 ini kalian tentukan dulu dari jenis dari masing-masing dokumen transaksi. Ini termasuk dokumen transaksi apa? Deposito. Deposito, betul. Tapi dalam kegiatan apa? Penarikan, penyetoran atau pembagian distribusi. Oh, arasi. Ya. Tapi nggak ada yang di jurnal sih. Tapi waktu Bapak ngejelasin tadi kan ada akun distribusi itu. Iya. Saya masih nggak ngerti maksudnya gimana. Oh, jadi gini, distribusi itu terjadi ketika kalau baru pengumuman kalian akan statusnya belum dibagikan. Makanya statusnya apa tadi? Distribusi bagi hasil dengan kewajiban. Tapi setelah dibagikan nisbah bagi hasil ke nasabah, maka statusnya berubah menjadi kewajiban di debit pada kas. Ya. Jadi karena itu tadi masih bentuk pengumuman. Pengumuman itu baru diumumkan, belum dibagi. Sama kayak gitu. Ya. Baik, 10 menit berlalu, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil karya kalian. Silakan untuk kelompok pertama yang maju siapa? Oke, baik, kelompok Faila dipersilakan. Tolong teman-teman dari kelompok lain memperhatikan kelompok yang akan mempresentasikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Oke. Sekarang saatnya kelompok Faila mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok lainnya memperhatikan. Baik, Faila dipersilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Soal nomor 1, tentukanlah masing-masing jenis dokumen transaksi di bawah ini termasuk ke dalam jenis dokumen apa? Untuk dokumen yang pertama itu yaitu bukti pencairan deposito. Lalu dokumen kedua ada bukti penyetoran deposito, yang ketiga ada bukti pencairan deposito, dan yang terakhir ada bukti penyetoran deposito. Soal nomor 2, buatlah jurnal umum dari keterangan soal dan dokumen transaksi di bawah ini pada lembar jawab yang disediakan. 1. Dana Syirka Temporer Deposito Mudharabah di debit 10 juta, kasnya di kredit 10 juta. Kasnya di debit 3 juta, dana Syirka Temporer Deposito Mudharabah di kredit 3 juta. Nomor 3, dana Syirka Temporer Deposito Mudharabah 9 juta, kasnya di kredit 9 juta. Nomor 4, kasnya di debit 6 juta, kreditnya dana Syirka Temporer Deposito Mudharabah 6 juta. Soal nomor 3, buatlah kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan. Peserta didik dapat menjelaskan pencatatan transaksi deposito bank syariah serta dapat menentukan dan menganalisis transaksi pada deposito di bank syariah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Maksudnya dana syirka temporer itu apa? 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompoknya Rina. Dana syirka temporer adalah dana syirka yang tidak terikat. 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Rina. Dana syirka temporer adalah dana investasi yang tidak terikat. Apakah sudah jelas kelompok Rina? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok lain? Cukup. Ya. Sudah cukup. Baik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator, saya Siti Damayanti, saya Ayu, saya Fatika, saya Nabila, saya Tiara. 3. Untuk soalnya akan dibacakan oleh Ayu dan jawabannya akan dibacakan oleh teman-teman saya yang lainnya. 1. Tentukan masing-masing jenis dokumen transaksi di bawah ini termasuk ke dalam dokumen apa? 1. Bukti transaksi ke-1 pencairan dana deposito. Bukti transaksi kedua slip penyetoran deposito. Bukti transaksi ketiga pencairan deposito. Bukti transaksi keempat slip penyetoran deposito. Soal nomor 2. Buatlah jurnal umum dari keterangan soal dan dokumen transaksi di bawah ini pada lembar jawab yang disediakan. Jurnal yang pertama itu dana syirka temporer mudharabah berada di debit sebesar 7 juta rupiah dan kas berada di kredit 7 juta rupiah. Jurnal yang kedua yaitu kas ada di debit sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua yang di kreditnya ada dana Syirka Temporer Mudharabah sebesar 3 juta rupiah. Jurnal yang ketiga dana syirka temporer Mudharabah di debit 9 juta rupiah, kas di kredit 9 juta rupiah. Jurnal yang keempat kas di debit 6 juta rupiah dan dana syirka temporer Mudharabah di kredit 6 juta rupiah. Soal ketiga yaitu buatlah kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan. Baik, kesimpulannya kami dapat memahami dan mencatat transaksi deposito pada bank syariah dan kami dapat menentukan prosedur pencatatan transaksi deposito pada bank syariah. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Faela dari kelompok 1 ingin bertanya apa sih manfaat deposito pada bank syariah? Manfaat deposito syariah. 3. Baik, terima kasih untuk Faela pertanyaannya. Akan dijawab oleh Sri Cempakayu. Manfaat deposito syariah yaitu sebagai salah satu instrumen investasi. Deposito syariah tentu menawarkan manfaat dalam pengelolaan serta penguatan kondisi finansial nasabah untuk masa depan. Namun ya di luar aspek tersebut masih ada manfaat lainnya yang bisa dirasakan oleh nasabah jika memiliki deposito syariah tersebut. Tos buat kelompoknya Ayu. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi sekarang saatnya kita menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ya, ada yang sudah menyimpulkan materi hari ini? Ada yang bisa? Oke, Nadia silakan maju ke depan. 3. Jadi kesimpulan hari ini yaitu kami mampu mengetahui pengertian dan pencatatan tentang deposito mudharabah serta dapat menganalisis transaksi pada pencatatan deposito mudharabah dan pembagian distribusi bagi hasil. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus buat Nadia. Baik, sudah gabung semua? Sudah. Oke, saatnya kita mulai kuisnya dari sekarang. Dimulai. Baik, anak-anak. Mudharabah di bank syariah, dan kita sudah pelajari apa itu arti deposito mudharabah. Ada yang masih ingat? Arti deposito mudharabah itu apa? Simpanan berjangka. Simpanan berjangka yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu. Oke, sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank syariah. Kemudian tadi pencatatan jurnalnya kita sudah pelajari dari penerimaan kas, penarikan kas, dan juga distribusi bagi hasil. Oke, kita cukupkan untuk hari ini. Selanjutnya insya Allah pertemuan minggu depan kita akan pelajari terkait dengan akuntansi sumber dana wadiah. Nah, sebelum kita pulang, ada baiknya kita ucapkan rasa syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang kalian silakan rapikan tas dan bukunya. Selanjutnya, ayo rapikan sekarang. Rapikan tas, buku, kemudian jaketnya. Nggak usah.